Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menyerang Oman jika membantu Iran mengamankan Selat Hormuz. Di tengah negosiasi damai, Amerika Serikat dan Iran saling serang. Iran melancarkan serangan balasan dengan membidik pangkalan udara Amerika Serikat di Kuwait. Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Krendang Barat, Tambora, Jakarta Barat. Selain rumah, sebuah pabrik konveksi turut terbakar. Presiden Prabowo Subianto mengikuti upacara penyambutan resmi kenegaraan di Paris, Prancis. Satu keluarga ditemukan meninggal dunia saat glamping di kawasan wisata yang ada di Temanggung, Jawa Tengah. Korban diduga keracunan. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu dalam keadaan baik dan sehat dimanapun Anda berada. Hari ini, Kompas Malam kembali hadir bersama saya, Valentina Sitorus. Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk, saudara, tepatnya di Jalan Krendang Barat, Tambora, Jakarta Barat pada Kamis malam. Selain rumah, sebuah pabrik konveksi juga turut terbakar. Banyaknya bangunan semi permanen membuat api dengan cepat merambat. Warga membantu upaya pemadaman bersama dengan petugas damkar. 21 unit mobil pemadam suku dinas Gul Karmat di Jakarta Barat dikerahkan untuk memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran, di mana hingga kini upaya pemadaman masih berlangsung. Kita ke informasi lain, saudara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menyerang Oman jika membantu Iran mengamankan Selat Hormuz. Trump bilang jika Iran ataupun Oman tidak dapat mengendalikan Selat Hormuz karena termasuk perairan internasional, Trump mendapat laporan pembicaraan antara Iran dan Oman yang disebut bekerja sama memungut tarif tol untuk kapal yang melintasi Hormuz. International waters, nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. Di tengah kembali memanasnya perang Iran dengan Amerika Serikat, Iran memamerkan bangkai rudal buatan Amerika Serikat.
Rudal yang dipamerkan ke warga Iran di Nishapur ini merupakan rudal mematikan yang terhempas dalam kondisi tidak meledak atau gagal berfungsi. تبدیل میشه به یک آهن پاره این همون تیر سه شعبه دشمنه الان اومدیم اینجا بگیم به مردم Di tengah negosiasi damai, Amerika Serikat dan Iran saling serang. Iran melancarkan serangan balasan dengan membidik pangkalan udara AS di Kuwait. Sengit, Amerika Serikat dan Iran kembali ke medan perang. Garda Revolusi Iran melancarkan serangan balasan ke pangkalan udara Amerika Serikat di Kuwait. Jejak rudal balistik Iran terlihat di Khuzestan sebelum serangan ke pangkalan udara Amerika Serikat di Kuwait. Militer Kuwait membenarkan adanya serangan rudal dan drone Iran. Dalam rapat Kabinet Washington DC pada Rabu waktu setempat, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth bilang Iran sudah tak bisa lagi mengembangkan drone. Amerika Serikat mengklaim armada Angkatan Laut Iran juga sudah dihancurkan. Iran juga dipastikan tak akan pernah memiliki nuklir. And we're going to bring them to their knees. And so whether it's their Navy that's at the bottom of the Persian Gulf, their Air Force, their air defenses, or their defense industrial base, they may have missiles, but they can't build more right now. And they can't build more drones right now. Sengit, Amerika Serikat dan Iran kembali ke medan perang. Garda Revolusi Iran melancarkan serangan balasan ke pangkalan udara Amerika Serikat di Kuwait. Jejak rudal balistik Iran terlihat di Khuzestan sebelum serangan ke pangkalan udara Amerika Serikat di Kuwait. Militer Kuwait membenarkan adanya serangan rudal dan drone Iran. Iran juga dipastikan tak akan pernah memiliki nuklir. And we're going to bring them to their knees. And so whether it's their Navy that's at the bottom of the Persian Gulf, their Air Force, their air defenses, or their defense industrial base, they may have missiles, but they can't build more right now. And they can't build more drones right now. And they can't build more ships. And so they came and cried uncle to talk, which Steve and Jared and the Vice President and others are doing so ably. Berang dengan tindakan Amerika Serikat, Iran tak gentar dan tak akan mundur selangkah pun. Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, lewat pernyataan di platform media sosial X menekankan berbagai gertakan Trump sama sekali tidak akan membuat Iran mundur dan terdesak. Azizi menyebut Trump tengah berusaha keras mencari jalan keluar dari kebuntuan strategis dengan cara yang labil, dengan melontarkan ancaman. Sebelumnya, Amerika Serikat menggempur Iran Selatan. AS mengincar situs peluncuran rudal dan kapal-kapal yang diduga mencoba memasang ranjau. Komando Pusat Amerika Serikat menyebut serangan ini sebagai bentuk pertahanan diri. Amerika Serikat membidik wilayah dekat Bandar Abbas, kota pelabuhan di selatan yang jadi pangkalan Angkatan Laut Iran di Selat Hormuz. Saudara, saling serang antara Amerika Serikat dan Iran di tengah upaya perdamaian, negosiasi, apakah akan jadi perang tak berujung? Sudah bersama kami melalui sambungan daring, ada Anton Ali Abbas selaku pakar intelijen dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement. Selamat malam, Mas Anton, apa kabar? Baik, Mbak Valen. Sehat, Mbak Valen? Sehat, semoga kesehatan juga selalu bersama Mas Anton dan juga keluarga. Mas Anton, ini dilihat saling balas serangan antara Amerika Serikat sama Iran. Ini perangnya akan meluas. Bagaimana Anda melihat eskalasi perang untuk saat ini dibandingkan dengan yang sebelumnya? Ya, pertama kita harus membaca bahwa ini ada 4 insiden yang terjadi dalam waktu yang berdekatan. Pertama, memang dalam 72 jam terakhir Amerika Serikat sudah setidaknya 2 kali di 2 hari berturut-turut itu melakukan serangan ke wilayah selatan Iran, gitu ya, dekat pelabuhan Bandar Abbas, itu yang pertama. Kedua, IRGC kemudian melakukan serangan, itu serangan balasan, tidak hanya kemudian kalau sebelumnya adalah ke aset militernya Amerika Serikat, dalam hal ini adalah drone dan juga pesawat, tapi kemudian kali ini itu juga serangan ditujukan ke aset militer yang digunakan di Kuwait. Itu yang kedua. Ketiga, tentu saja Kuwait itu kemudian mengaktifkan pertahanan udaranya. Jadi Kuwait menyatakan bahwa mereka mengidentifikasi ada drone dan ada misil yang tidak bersahabat, gitu ya. Dan keempat, tentu saja ada
ancaman dari Trump. Kalau tadi kita ngelihat tayangan bagaimana Trump kemudian mengancam, memberikan ancaman kepada Oman yang selama ini juga dikenal sebagai salah satu mediator gitu ya, mediator. Bagi saya empat insiden ini itu saling berkaitan satu sama lain ketika kita bicara apakah ini akan bereskalasi lebih tinggi atau tidak lebih tinggi gitu. Itu satu. Kedua, memang kita juga harus melihat bahwa kondisi saat ini itu lumayan genting. Kenapa? Karena kemudian setidaknya ada dua lapis ya, ada dua lapis yang kemudian ikut saling mempengaruhi. Yang pertama adalah bagaimana kemudian kondisi di Selat Hormuz gitu ya, apakah ini kemudian ada blokade dan lain-lain. Kedua adalah cerita di Lebanon Selatan gitu, karena dua ini juga ikut berkontribusi apakah kemudian kondisi kali ini itu akan bereskalasi atau kemudian stay di status quo gitu. Ini yang memang kemudian Mbak Valen yang kita harus perhatikan, apakah kemudian misalnya serangan retaliasi itu ya, serangan retaliasi itu kemudian menyasar ataupun juga ada collateral damage-nya ke wilayah-wilayah sipil. Nah, itu tentu saja kemudian salah satu potensi eskalasi yang kemudian tidak terencana gitu ya, unprecedented gitu. Jadi ini yang jelas kemudian paling berbahaya kondisinya. Jadi kita tidak hanya sekedar menebak apakah ini eskalasinya kemudian kayak lalu atau kemudian ini tiba-tiba ada collateral damage yang kemudian itu memicu eskalasi lanjutannya. Gitu. Ini kan yang kita tentu saja kita tidak menghendaki, tapi lagi-lagi ini ada kekhawatiran gitu, ada kekhawatiran ketika serangan saling balas ini kemudian menimbulkan efek samping, jadi collateral damage kepada wilayah-wilayah sipil, baik itu misalnya di Iran ataupun juga di Kuwait gitu misalnya. Ya, Ini yang artinya kemudian perang ini semakin meluas ya Mas ya. Kalau Anda lihat dengan diksi ancaman Trump di Timur Tengah seperti terhadap Oman, jika ikut-ikutan Iran dan mengendalikan Selat Hormuz, ini dari ancaman Trump membuat Timur Tengah akan menjadi solid mendukung Amerika Serikat atau justru malah sebaliknya? ya, kalau saya melihat memang kawasan Timur Tengah ini seakan-akan kayak lagi dijepit, Mbak. Dijepit baik dari pihak Amerika Serikat maupun juga dari pihak Iran gitu. Kenapa? Di satu sisi Iran kan sudah beberapa waktu lalu kan sudah bilang bahwa mereka tidak menghendaki adanya pangkalan Amerika Serikat di kawasan, pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan gitu. Sementara kita tahu bahwa ada banyak pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan gitu ya. Di sisi lain kalau misalnya mereka kan kenapa saya bilang ada terjebak atau dilema? Ya kalau misalnya nanti mereka Amerika keluar, nanti siapa yang akan melindungi? Walaupun kemudian ketika Amerika masih di sini ya tentu saja itu masih di backup Amerika, itu satu. Tapi di sisi lain Amerika juga ikut membuat dilema. Kenapa membuat dilema? Ketika Amerika dalam hal ini Presiden Trump itu memaksa untuk mereka ikut menandatangani Abraham Accord gitu, dalam konteks inilah normalisasi dengan Israel. Ini kan sebenarnya paket yang tidak pernah dibicarakan tapi tiba-tiba dibuat kejutan. Itulah kenapa kemudian ada seakan-akan ada dilema. Jadi apa yang dilakukan oleh misalnya Presiden Trump dalam hal ini itu adalah untuk bagian untuk juga memberikan penekan bahwa kali ini Oman, besok-besok siapa lagi nanti yang akan saya gebrak lagi gitu. Jadi saya melihatnya gitu. Jadi Trump ini seakan-akan kemudian kali ini tidak melihat bahwa Anda itu adalah rekan saya, ally saya, sepanjang Anda tidak mau mengikuti apa mau saya, ya maka kemudian saya akan memberikan ancaman gitu. Jadi ini taktik Trump bagaimana kemudian ingin memaksa negara-negara di kawasan Teluk untuk mengikuti apapun perintah dari Trump. Ini yang kemudian bagi saya tadi kita melihatnya adalah mereka dijepit ya, negara-negara kawasan ini dijepit. Jadi posisinya dilemanya baik itu diciptakan oleh Iran maupun juga diciptakan oleh Amerika Serikat, Mbak Valen. Iya, mereka bermitra dengan Amerika Serikat, di sisi lain memiliki ketergantungan atau kepentingan ekonomi juga dengan Iran. Nah, kalau Anda melihat ya memang harus tahu ya seperti apa kemudian sikap daripada sejumlah negara di Timur Tengah yang saat ini Anda bilang tadi terjepit. Apakah Anda melihat dengan dampak ini seberapa besar potensi perang ini meluas menjadi konflik kawasan? Ya, pertama setidaknya kalau saya melihatnya ada 4 variabel penentu. Yang pertama tentu saja kita bicara tentang bagaimana soliditas dari Iran. Karena ada pihak yang melihat misalnya serangan kepada Kuwait itu dilakukan pada waktu dini hari, waktu setempat gitu, dan itu dilakukan oleh IRGC. Jadi ada yang menduga bahwa ini adalah sikap bagaimana IRGC sebenarnya tidak terlalu solid mendukung proses perdamaian. Itu satu. Yang kedua tentu saja harga energi global. Ini adalah memang tekanan yang paling cukup kuat untuk menekan Trump, baik itu maju atau mau mundur. Yang ketiga adalah jelas tentu posisi Rusia dan Cina
gitu ya, karena apakah mereka kemudian akan ikut terbuka dalam konteks ini dalam mencegah gitu, mencegah konfliknya berlarut, atau kemudian mereka ingin kembali memaksa untuk agar perdamaian ini bisa berjalan, proses perdamaian. Dan keempat tentu saja variabel Israel. Kenapa? Karena memang Israel selalu ngotot agar perang kembali terbuka lagi. Jadi ada eskalasi dan eskalasi, dan inilah kepentingan Netanyahu ketika mereka ingin berhadapan dalam pemilu domestik di Israel. Jadi saya pikir ada 4 variabel ini yang saling berkelindan satu sama lain, saling bisa ikut mempengaruhi apakah kemudian eskalasi itu menjadi nyata gitu, yang kemudian menjadi tidak terkendali seperti dulu. Jadi Atau Anda mau kemudian, mengatakan bahwa jika perang ini memanas, yang diuntungkan adalah Israel? oh iya, karena Israel jelas, Israel kalau dalam hal ini Netanyahu, iya jawabannya. Kenapa? Karena memang survei dari domestik Israel itu menghendaki adanya perang terhadap Iran. Gitu. Jadi dalam hal ini ketika di sana akan ada kontestasi namanya pemilu, maka Netanyahu akan bisa menjual bahwa partainya itu memang merespon aspirasi dari masyarakat untuk melaksanakan perang. Jadi ini lagi-lagi dalam konteks politik domestik gitu. Itu kan bertolak belakang misalnya dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat ketika sebagian besar masyarakatnya kini tidak waver untuk misalnya mendukung perang gitu. Itu Mas Anton, singkat saja, jadi indikator apa yang perlu dicermati publik untuk melihat konflik ini akan mereda atau justru menjadi lebih besar? ya, kalau saya melihatnya, kita lihatnya, apakah misalnya, kan tentu saja hitungannya serangan-serangan ini. Ketika serangan ini cuma hanya sekedar tit for tat, jadi ada yang diserang, kemudian ada aksi reaksi, hanya sebatas itu saja, itu berarti itu menunjukkan bahwa serangan mereka, baik itu dari Iran maupun dari Amerika Serikat, cenderungnya sifatnya adalah proporsional, gitu ya. Jadi mereka tidak ingin memperluas. Gitu ya, memperluas itu. Jadi mereka sudah menakar, efeknya akan seperti ini. Kecuali ketika intensitas saling serang itu meningkat, maka kita waspada, memang ternyata eskalasi yang kemudian tidak tidak bisa dihindari. Atau kemudian ada korban sipil yang kemudian yang tadi unexpected ya, kolateral. Nah, itu kemudian terjadi, ya mau tidak mau bisa jadi kemudian eskalasi kemudian tidak bisa kita cegah. Itu Mbak Valen. Baik, terima kasih atas analisa Anda di Kompas Malam, Kompas TV, pakar intelijen dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, Mas Anton Aliaba. Salam sehat selalu, Mas. Salam untuk keluarga di rumah. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi yang menarik usai jeda hanya di Kompas Malam. Terkait Festival Instalasi Cahaya menghiasi Bundaran HI Jakarta. Saudara, libur panjang Idul Adha, Bandung masih jadi destinasi favorit di momen liburan kali ini. Kawasan Braga jadi salah satu titik ramai wisatawan. Namun, sejumlah wisatawan memiliki strategi tersendiri agar tetap bisa menikmati liburan di tengah kondisi ekonomi saat ini. Dan berikut laporan jurnalis Kompas TV, Mita Handayani dan juru kamera Andri Iskandar. Waktu libur panjang sudah tiba, saatnya para wisatawan datang untuk berlibur dan tentunya Kota Bandung menjadi salah satu pilihan untuk berwisata. Dan kalau datang ke Kota Bandung tentunya tidak afdol kalau tidak mendatangi Jalan Asia Afrika dan tentunya tempat saya melaporkan ini di Jalan Braga. Bisa dilihat kondisi lalu lintasnya juga ini dipenuhi oleh kendaraan. Baik kalau misalnya dilihat tadi kendaraannya sendiri bukan hanya dari Bandung tapi juga banyak juga dari luar kota. Nah, kita akan tanya kepada wisatawan yang datang ke Kota Bandung ini kira-kira di Braga ngapain aja seperti itu. Halo, selamat malam. Namanya siapa nih? Fatih. Fatih. Naila. Naila sama Aku Tika. Ini dari mana nih? Dari Tangerang. Ya dari BSD. BSD Tangerang. Udah datang ke Bandung dari kapan nih? Dari kemarin, kita baru nyampe kemarin dari Bandung. Kemarin sama sekarang udah kulineran atau ngapain nih? Sebenarnya kalau dari kemarin sudah kulineran tapi kayak family time aja. Kalau hari ini kita baru explore di daerah Braga sini kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ke liburan kayak gini kan pasti mengeluarkan banyak uang seperti itu ya.
gimana nih solusi untuk tetap berwisata di tengah kondisi ekonomi kayak gini? Sebenarnya kalau lagi kayak gini ya, kita dari jauh-jauh hari sebelum pengen ke Bandung atau ada acara kayak gini tuh kita udah list berapa budget yang perlu kita keluarin, terus kayak kita udah searching kita mau bakal kemana aja, terus juga kita searching juga kira-kira harganya tuh sesuai sama budget kita atau enggak. Kalau misalnya kakaknya gimana? Sama sih, kita lebih selektif ya untuk mencari menunya. Kita kadang suka cari info dulu kan harganya di website kafenya misalnya. Jadi kita bisa ya kayak beliin aja deh gitu. Thank you kakak-kakak, selamat menikmati liburan di kota Bandung, semoga menyenangkan. Terima kasih. Nah itu tadi perbincangan saya dengan wisatawan dari Tangerang, dan katanya kalau misalnya menikmati liburan dengan kondisi ekonomi saat ini berarti perlu dihitung-hitung jauh-jauh hari bagaimana pengeluaran yang akan mereka keluarkan saat berlibur. Mita Handayani, Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sementara itu, informasi menarik lainnya, Saudara, Festival Instalasi Cahaya justru menghiasi Bundaran HI Jakarta di masa liburan kali ini. 15 titik instalasi berdiri megah di sepanjang area Bundaran HI. Dan berikut laporan jurnalis Kompas TV, Zevanya Sitomeyang dan juru kamera Adini Anissa. Dalam rangka menyambut Hari Raya Waisak tahun 2570 Buddhist Era, di Bundaran HI Jakarta ada banyak sekali instalasi bertemakan patung Buddhism lengkap dengan lampu-lampu glow in the dark ini menghiasi sepanjang jalan Bundaran HI. Anda lihat di belakang saya, ini adalah panggung di mana besok akan ada pertunjukan seni yang banyak sekali, ada band musik juga dari teman-teman komunitas Buddhism. Dan besok mulai pukul 4 sore ini infonya akan ada pertunjukan seni dan juga band-band musik sampai dengan malam hari. Salah satunya tadi saya lihat di Gladi Resik itu ada penampilan tari-tarian daerah diiringi dengan musik daerah yakni musik kolintang. Wah, ini menarik sekali. Jadi saya mau nanya nih, ini belakang saya ada performer untuk besok, saya mau tanya. Seperti apa sih persiapannya? Halo kakak, permisi. Boleh diganggu sebentar? Ini dari teman-teman komunitas Goyang Jakarta, betul ya? Betul, Goyang Jakarta. Mana suaranya? Yeay! Wah, ramai sekali ya saudara, karena tadi saya lihat memang heboh banget ini di atas panggung, tariannya ciamik sekali. Kakak boleh dikasih tahu namanya dengan kakak siapa? Aku dengan Reni. Kak Reni, persiapannya gimana sih untuk acara pertunjukan besok? Persiapannya luar biasa karena ini kita di info juga mepet banget. Jadi kurang lebih mungkin 2 minggu ya. 2 minggu kita bisa latihan hampir setiap hari. Wow. Karena kita juga kerja, jadi latihan itu malam. Ini kakak-kakak semua merayakan Hari Raya Waisak? Iya. Nah, boleh dong harapannya di Hari Raya Waisak ini dari kakak-kakak apa? Hari Raya Waisak ya kita maunya pertama mungkin dari Indonesia ya gitu. Kita pengennya Indonesia jadi lebih maju, terus lebih damai juga, lebih makmur, dan yang pasti seluruh makhluk bisa berbahagia. Bilang dong ke teman-teman Kompas TV buat nonton besok jam 7 malam. Oke. Teman-teman Kompas TV, jangan lupa nonton kita Goyang Jakarta jam 7 malam. Terima kasih kakak-kakak, sukses besok. Itu dia saudara, menarik sekali. Jadi Illumination of Jakarta ini akan berlangsung mulai dari hari ini tanggal 28 Mei, instalasi cahaya sudah mulai, dan besok tanggal 29 Mei mulai pukul 4 sore Anda bisa menikmati pertunjukan musik band, pertunjukan seni lainnya di panggung yang ada di Bundaran HI ini. Dan instalasi cahaya Illumination of Jakarta ini berlangsung masih sampai dengan tanggal 1 Juni 2026. Jadi di hari libur long weekend ini, daripada Anda diem di rumah, mendingan nikmati nih pertunjukan-pertunjukan musik yang indah sekali tentunya dalam merayakan Hari Raya Waisak 2026. Zevanya Sitomeyang, Adini Anissa, Kompas TV, Jakarta. Kompas Malam masih akan kembali usai jeda. Informasi mengenai rupiah yang kembali melemah hingga sempat menyentuh angka Rp17.846 per dolar Amerika Serikat. Saudara, rupiah kembali melemah hingga sempat menyentuh angka Rp17.846 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya memastikan fundamental ekonomi masih kuat.
Pelemahan nilai tukar rupiah masih terjadi. Berdasarkan data Bloomberg pada Kamis 28 Mei 2026, nilai rupiah ditutup di level Rp17.846 per dolar AS. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menilai melemahnya nilai rupiah tidak masuk akal. Menurut Purbaya, fundamental ekonomi Indonesia masih positif. Pada waktu simulasi $100 per barrel itu, asumsi rupiahnya juga sudah kita perhitungkan, jadi nggak ada masalah, saya nggak harus hitung ulang APBN-nya. Kayak gini, walaupun rupiah melemah, kan bond yield-nya turun. Jadi selama bond market terkendali, kemampuan investor untuk asing ya, utamanya untuk melakukan investasi dan domestik juga di bond kita akan terjaga juga. Ini terjadi katanya fundamentalnya bagus, sebetulnya nggak masuk akal. Biasanya melemah itu kalau ada gangguan di fundamental itu. Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai tukar rupiah berada di Rp17.789 pada 26 Mei 2026. Angka ini naik dari hari sebelumnya yaitu Rp17.743 dan pada 22 Mei 2026 di angka Rp17.717. Bank Indonesia melakukan intervensi untuk penguatan nilai tukar rupiah yang tertekan oleh dolar AS, serta menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,25%. Ekonom Core Indonesia Dipo Satria Ramli bilang, pelemahan rupiah menjadi peringatan penting. Ia menilai pemerintah terlalu monoton mengandalkan kebijakan moneter. Hari ini memang terlalu fokus di instrumen-instrumen moneter, kan beberapa dikeluarin ya. Jadi ada selain intervensi yang NDF dan di pasar spot, dia ada produk ada swap currency, ada bond stabilization, ada berbagai macam produk. Kebijakan pemerintah terus dinanti agar rupiah kembali stabil dan masyarakat tak terkena imbasnya. Tim Liputan Kompas TV. Informasi usai jeda, satu keluarga ditemukan meninggal di dalam sebuah tenda di kawasan wisata di Temanggung, Jawa Tengah. Keempatnya meninggal diduga karena keracunan. Saudara, kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Krendang Barat, Tambora, Jakarta Barat pada Kamis malam. Selain rumah, sebuah pabrik konveksi juga turut terbakar. Banyaknya bangunan semi permanen membuat api dengan cepat merambat. Warga membantu upaya pemadam bersama dengan petugas pemadam kebakaran. Sebanyak 21 unit mobil pemadam dari suku dinas Gul Karmat di Jakarta Barat dikerahkan untuk memadamkan api. Belum diketahui penyebab dari kebakaran ini, saudara, di mana hingga saat ini upaya pemadaman masih berlangsung. Informasi lain, saudara, satu keluarga ditemukan meninggal di dalam sebuah tenda yang ada di kawasan wisata Temanggung, Jawa Tengah. Keempatnya meninggal diduga karena keracunan. Korban meninggal dunia yakni satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak yang merupakan warga Ambarawa, Kabupaten Semarang. Polisi bilang para korban ini masuk ke tempat wisata tersebut sejak hari Selasa dan ditemukan meninggal keesokan harinya. Dugaan sementara satu keluarga ini meninggal akibat keracunan. Lokasi camping, tenda camping. Untuk saat ini kami dari tim identifikasi dan dibantu oleh DVI Polda telah melaksanakan pemeriksaan otopsi, dan untuk makanan yang dibawa dari korban itu sedang kami laksanakan pemeriksaan di laboratorium di Lab 4 Polda Jateng. Dan kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Saudara, terus perbarui informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Valentina Sitorus pamit, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.